Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa pemimpin kita yang hadir di tempat ini, Bapak Haji Rahmat Masud SEMM beserta Ibu Wali Kota Balikpapan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita muliakan para alim ulama, habaib, tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, yang kita harapkan selalu memberikan pencerahan kepada kita untuk kemaslahatan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan para pejabat-pejabat yang hadir di ini, yang saya minta maaf tidak sempat sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu namanya masing-masing. Tapi saya cinta dan hormat, insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu ada sebuah komunitas masyarakat di Mekah yang disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan sekedar berkaitan dengan waktu. Jahiliyah itu bukan sekedar 1400 tahun yang lalu, tapi jahiliyah itu berkaitan dengan karakter, sifat dan pembawaan. Apa karakter masyarakat jahiliyah pada zaman itu? Sombong, takabur, ada kasta, ada tingkat-tingkat dalam masyarakat. Perempuan pada zaman jahiliyah tidak ada nilainya sama sekali. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Perempuan zaman jahiliyah kalau dia lahir dianggap aib, dan tidak sedikit orang-orang Mekah yang menimbun hidup-hidup anaknya. Masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah pada zaman itu ada juga yang disebut budak. Apa itu budak? Beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan. Kalau budak hak milik itu seperti HP. Manusia hak milik seperti HP. Mau ditempeleng, mau dijual, mau dibunuh, terserah. Itu namanya budak. Dan pada zaman jahiliyah, judi itu dianggap biasa. Mabuk-mabukan dianggap tradisi. Maka datang Islam. Turun Islam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun. Naiklah dia di Kuahirah, berpikir, kenapa kasihan ini masyarakatku, kenapa kasihan ini sekampungku, kenapa ini pemilih-pemilihku, saudara-saudaraku, keluargaku, bodoh-bodoh sekali. Kenapa dianggap bodoh? Tuhannya ada 4. Zaman itu Tuhan ada 4, Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Mereka bikin Tuhannya seperti manusia. Yang paling kaya, dia bikin Tuhannya dari emas, lalu dia sembah, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Bawa sedikit kaya, dia bikin dari besi. Yang dibawanya lagi, dia bikin dari kayu. Yang paling miskin, dia bikin dari roti.
Dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, dia bikin kepalanya. Selesai dia sembah Tuhannya, lapar dia. Malupu ikasi. Naitai-tai pungalatalana. Dia lihat-lihat Tuhannya, Nabi bilang, Tuhan, sudah mau ku sembah. Tolong kerjasamanya. Lapar kak, kasihan ini. Dia lihat-lihat Tuhannya dalam keadaan lapar. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Dia ambil kaki Tuhannya, dia makan. Belum kenyang, kepalanya Tuhannya pun dia makan. Itu masyarakat jahiliyah zaman dulu. Maka turun agama Allah. Yang pertama ayat diturunkan, Iqra, baca. Mulailah Nabi berdakwah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan kau baca tanda-tanda alam, tapi memuji dan membesarkan Allah. Yang tauhidnya intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Didakwakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika masuk Umar bin Khattab Islam, ya Muhammad, agama yang kita sampaikan ini adalah benar. Agama yang kita sampaikan ini adalah hak. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kata Nabi, bagaimana caranya Umar? Nah sedikit kija ini, kita sedikit ini. Kalau kita terang-terangan, dikeroyok kita. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Muhammad, don't worry. Tentu dalam buku tidak ada don't worry. Ini bahasa Anatonji Das'at. Jangan cemas. Kalau ada yang coba halangi kamu Muhammad, saya. Kata orang Bugis, iya palapi aromu. Kalau ada yang ganggu kok, saya hadapi. Waktu itu Pak, Umar tidak ada kali berkelahi di Mekah. Waktu itu setiap ada lomba perkelahian setiap hari Jumat, Umar selalu menang. Begitu Umar masuk Islam, dakwah mulai disiarkan secara terang-terangan. Sebelum Umar, dakwanya japri, jaringan pribadi. Setelah dia masuk Umar, di grup sebar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada saat itu keluarlah Rasulullah dari orang-orang Islam, bikin baris, berteriak mengelilingi Ka'bah dan Makkah pada umumnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan keberatan. Wah, bahaya ini, terang-terangan milawan ki. Nah bilang Abu Jahal, maju kok. Nah bilang Abu Lahab, tahan-tahan, ada Umar. Coba mako, coba mako. Nah bilang Umar, siapa mau pisah kepalanya? Ganggu mak. Siapa yang mau janda istrinya? Coba mako, mundur. Akhirnya ringkas kisah, musyawarah ini orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang tidak senang sama Nabi bikin musyawarah. Ketua sidang tentunya dipimpin oleh Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, diapain ini Muhammad? Makin lama makin bergerak. Dihalangi makin banyak pengikutnya. Dibunuh saudara-saudaranya, makin banyak peminatnya. Diapai? Dari belakang usul. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok dia cewek paling cantik? Dia bilang, bukan pejabat Indonesia itu. Kasih cewek hancur. Bukan Balikpapan. Kalau Pak Rahmat Masud, kau dengar tadi ya. Cuma dia pasti salah besar kalau orang banyak begini. Dia bilang 2 istri, hancur bapak. Ya kan? Wah, kalau begitu ada usul lain. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok uang? Dia bilang, aduh, bukan masyarakat Balikpapan yang banyak serangan fajar. Coba kalau begitu, kasih perempuan tidak mempan, kasih uang tidak mempan. Kalau begitu sogok jabatan. Dia bilang, bukan orang Indonesia itu. Jadi bagaimana? Kami banyak bicara, bunuh. Tapi kan dia ada keturunannya. Kalau dia bunuh, melawan Bani Hashim. Bani Hashim ini marganya Rasulullah Muhammad SAW. Ada usul paling cerdas di belakang. Dia bilang begini, keroyoi. Kalau ada yang keberatan Bani Hashim, kan kita semua di sini ada Bani Auf, ada Bani Adi. Kita keroyok beberapa suku bersatu. Kalau ada melawan Bani Hashim, kita borongi. Wah, cocok ya tuh, masa cocok. Cocok laden ya tuh. Betul sekali sudah itu. Bujur banar ikam.
Jadi macam mana kalau gitu? Sudah, keroyok. Oke. Kapan? Besok malam. Akhirnya disepakati mulai malam ini, mulai hari ini, keputusan sidang besok malam Muhammad sergap, bunuh. Dengan catatan ini rapat rahasia negara, tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan ini rahasia negara dipenggal kepalanya. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Ada peserta rapat mau tidur, dia bicara sama istrinya. Dia bilang, "Bu, datang rapat tadi, terus ada rahasia ini, tapi jangan kau bilang-bilang nah. Rahasia, rahasia negara ini, jangan kau kasih bocor nih." Tenang maki pak, ndak bahkan bocor, saya saja tahu ki apakah Muhammad besok malam mau dibunuh. Rahasia nah, jangan kau kasih bocor. Tenang maki pak, aman terkendali. Besok istrinya pergi pasar. Bukan Ibu Lena ini, bukan. Ya kau bersangka buruk terus. Apa? Ada rahasia, tapi jangan kau bilang-bilang nah. Apa? Jangan kau bilang-bilang, kau saja kau kasih tahu ini. Tanam kau, ndak bocor ini Bu. Muhammad besok malam mau disergap. Masa? Iya, tapi jangan kau ngomong. Aman, rahasia terjaga. Ini yang di pasar kembali ke tetangganya. Nabila juga sama tetangga. Rahasia, jangan kau ngomong-ngomong. Ternyata Pak Rahmat dari dulu perempuan jangan kasih rahasia Pak. Bocor nih, pasti bocor. Jadi kalau ada pejabat di sini Pak, jangan kasih tahu perempuan. Masalah kok. Saya biasa juga heran sama mamanya Cik, biasa saya heran. Terutama itu kalau kenaikan gaji lebih cepat nah tahu. Saya dari mana bocor ini? Ternyata bendaharanya perempuan. Dan dia kerjasama sama Pak Cicil-Cicil. Ya, ibu-ibu, tahu ndak? Itu Nabi bilang begini, kalau perempuan mau gampang masuk surga, 2 rahasianya. Dengar, berapa? Berapa? 2. 1, jaga lisan. Mulai aku berpikir toh, susah jaga lisan ini. Kan biasa itu Nabi bilang, nah betul itu ku bilang Ustaz, begitu memang. Justru betulnya itu namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan itu kau cerita orang. Nah begitu memang Ustaz, justru begitunya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Ini cerita salah. Duduk-duduk begini saja itu masih gosip ki. Dia ndak cerita tapi bibirnya dong. Agak. Orang pakai gelang dia sibuk. Nah bilang semprotan gitu gelangnya. Ibu lihat itu yang dari Sulawesi Selatan haji yang bagaya. Banyaknya Mas, setelah diperiksa pajaknya Nah bilang palsu gini Pak. Gaya ada haji. Nah, coba lihat tahu Ibu Lena, banyak uangnya, ndak penampilan mewah. Ini namanya istri pejabat. Tenang Pak Rahmat, saya ada juga dede banyak dawasnya baru pinjam ji. Ya, jangan jadi istri yang seperti itu. 1, jaga lisan. Kalau orang datang ke rumahmu bawakan kau gosip, apa kau ucapkan? Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Itu ada anggota DPR, kasihannya kenapa tidak terpilih lagi? Urusannya orang. Kok kira enak perasaannya dia tidak terpilih lagi? Lalu untuk apa kau cerita? Suaminya selingkuh. Memang ada perempuan yang senang suaminya selingkuh. Lalu untuk apa kau cerita? Kalau datang orang bawakan kau, Yanu, bilang kau na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan kepada seperti itu. Yang kedua, kalau mau masuk surga tadi jaga lisan. Kata Nabi yang kedua, ini agak berat. Patuhi suamimu. Mulai mikir itu. Baru itu perempuan kalau dikasih tahu begini, Nabi bilang, mentang-mentang laki-laki penceramahnya, kau mau balik ceramah? Lain kali dibahas itu. Masya Allah, bu, mamaknya C itu kasihan. Kalau saya komplain, saya bilang, bisamu sabar begitu apa Nabi bilang? Saya bukan cari muka sama manusia, saya bukan cari muka sama suamiku, tapi saya mencari ridha Allah. Bagaimana cara cari ridha Allah?
ridahnya suamiku. Kalau ridha suamiku, Allah ridha kepadaku. Ini dunia sebentar ji. Oh, dalam hatiku berhasil saya ceramah. Wah, mama nyece itu bu, masya Allah. Kalau mau kak keluar, nah bawakan itu koper anuku, ranselku. Biar jam 4 subuh, bangun itu kasihan. Udah bawa itu ransel. Saya bilang, jam aku bawa sayang, berat. Nah bilang, tidak sebanding beratnya tanggung jawabnya Ustadz mau nafkahi kami. Sudah itu, saya naik mobil, duduk mobil. Dia tidak akan pernah tutup mobil sebelum dia cium tanganku dulu. Sudah itu nak cium lagi nih. Nak cium tangan. Ini agak lama. Ini kenapa? Nah istriku. Pernah aja kau cium begitu suami no? Susah kau masuk surga itu. Besok cium memang suamimu. Kalau mau pada, hei surga. Sudah itu bu, cukup tidak? Nak usap dadaku. Baru dia bilang apa? Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu sebelum, iya sayang, saya ridhai kau. Baru dia jalan, lalu ku lepas di kau pahlawan. Tambah-tambah gini, tambah-tambah. Coba ibu, kalau ibu lakukan ini, cari ridha Allah melalui ridhanya suami, ibu gampang masuk surga. Cuma masalahnya ibu lawan suami, tukang gosip, mau masuk surga. Kok kira ada urus kok di dalam? Ya, nah, sudah. Maka pada saat itu mulailah Islam didakwahkan secara terang-terang. Bocor juga ini soal. Nabi tahu. Nabi dikepung rumahnya, tapi Nabi sudah tahu. Siapa yang beritahukan? Komandan intelnya malaikat Jibril. Muhammad waspada, besok malam akan ada pengepungan. Siap, ganti korek di kopi 86. Udah. Ini tidak ada dalam buku ini 86. Ini kan susah ton ceramah kalau terlalu serius. Bapak tinggalkan saya. Dengar baik-baik, ini ada hadiah umrohnya nanti nih 4 orang. Cuma saya selalu baca hadiah umroh tidak pernah ton saya diundang-undang. Undang juga saya Pak Wali pendamping, kasihan tuh. Masuk ini barang. Nah sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikepunglah rumahnya Nabi. Dikepung rumahnya Nabi. Dalam hadis diceritakan, dalam sejarah diceritakan, begitu eratnya pengepungan itu, dijelaskan biar kucing lewat pada malam itu bisa ditahu. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang tahu itu ayat? Ada yang tahu? Ada yang tahu ibu-ibu majelis taklim ayat apa yang dibaca Nabi? Ada? Ada, coba sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim wa min halfihim fa'aghasaynahum. Kurang lebih Allah sampaikan di depan mereka, samping mereka, kiri kanan mereka ada seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang melihatnya. Inilah ayat yang dia pakai mahasiswa kalau ada razia polisi lalu lintas. Wih, polisi lalu lintas, dia baca itu ayat. Jangan minta ini, lewat, itilang. Data ada baru Ustadz bohong-bohong. Kenapa aku bilang bohong? Saya baca ini ayat Ustadz, ditangkap kak. Kenapa kau ditangkap? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Baru itu ayat, nah hafal juga itu pak polisi. Sekarang lebih canggih, nah pakai bapak-bapak kalau pulang tengah malam. Nah baca itu supaya tidak didapat sama istrinya. Baru istrinya sudah siap di pintu. Sudah lewatlah Nabi, tidak ada satupun yang melihatnya. Lewat Nabi sah. Begitu Abu Lahab tersadar, sergap rumahnya Nabi, didobrak pintunya, ternyata Nabi sudah tidak ada. Siapa yang di tempat tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Dikasih bangun Ali bin Abi Thalib remaja waktu itu, dicekek lehernya. Lalu Abu Jahal berkata, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Nabi bilang Ali, saya juga tidak tahu, orang baru bangun kau tanya-tanya. Mana Muhammad? Kau tidak ada, kau lihat tidak ada. Abu Jahal lalu keluar dari rumah Nabi, dia datang ke pusat kota Mekah, lalu dia bikin pengumuman,
Saudara-saudara sekalian, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina. Karena zaman itu onta betina lebih mahal nilainya daripada onta laki-laki jantan. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih kau onta 100 ekor. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang sekitar 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad, kepalanya hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 2,5 miliar. Bertebaran para pencari jejak. Nabi lari meninggalkan Makkah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Dikejar. Masuk bersembunyi di gua Hira, di gua Zur. Di gua Zur didapat gua itu. Intip. Turun pertolongan Allah. Allah menurunkan pasukannya, bukan burung ababil seperti waktu mau dihancurkan Ka'bah. Bukan malaikat Jibril. Apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Tahu laba-laba, Dek? Tahu? Bahasa Parisnya spider. Iya. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Tuh. Laba-laba, garangkang. Dia bikin sarang. Adik-adik tahu sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Ibu-ibu pernah lihat sarang laba-laba? Banyak di rumah tuh, karena malas dibersihkan. Sarang laba-laba begitu rapuh. Sarang laba-laba, ambil ballpoint, simpan di atasnya, pasti koyak. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang rapuh, sarang laba-laba yang gampang koyak, mengalahkan para pasukan hebatnya Abu Jahal. Apa dia bilang? Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu dia mau ngintip, Abu Bakar mau minta kencingi dirinya. Dia bilang, mati kita, mati maki kasihan, didapak maki, iruntudi. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, jangan kau khawatir, jangan kamu takut, Allah bersama kita.